betapa ajaib dan setianya Engkau dalam hidup kami. Sampai hari ini, detik ini, terlalu mudah kami merasakan hadirat Engkau Tuhan. Hadirat-Mu sesuatu yang gak ternilai buat hidup kami. Terima kasih buat setiap kesempatan, kedekatan kami dengan Tuhan, kebergantungan kami dengan Tuhan. Tidak setiap orang mengalami hal seperti ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung di tengah-tengah zaman yang begitu banyak bergelimpangan, hati-hati yang patah. Oleh sebab itu Roh Kudus, bekerjalah di dalam ibadah kami dari pertengahan sampai akhir nanti. Gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami dibajak dan terus dibajak oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menguatkan kami. Kami berdiri kuat menghadapi badai di tengah-tengah hidup kami. Roh Kudus bekerjalah, kami siap menerima lawatan Engkau. Hamba-Mu menyiapkan bagian hamba-Mu, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa hamba-Mu lakukan. Hikmat pengurapan Tuhan yang turun di tengah-tengah perenungan firman sore hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, saya mencoba melanjutkan dari yang disampaikan minggu lalu. Minggu lalu itu tentang mendengar ya, mendengar Tuhan berbicara. Nah, kalau kita mendengar Tuhan berbicara itu kan berarti kita itu mendengarkan firman Tuhan. Setuju ya? Kita menyanyikan pujian, penyembahan kita bisa dengar apa yang Tuhan mau. Setuju ya? Nah, yang sekarang saya akan coba kupas itu adalah follow up dari mendengar. Setelah mendengar berarti kita talking about something for Jesus. Berarti kita bicara sesuatu dengan Tuhan. Kenapa kita harus bicara sesuatu dengan Tuhan? Karena kita meresponi apa yang kita dengar. Misal nih, contoh misalnya, aku ambil Pipin ya. Pipin itu dapat dari Tuhan satu pernyataan A. Nah, setelah dia dapat dari Tuhan pernyataan A ini, dia harus melakukan follow up-nya. Tindak lanjutnya dengan cara apa? Dia bicara dengan Tuhan. Tuhan, aku dapat ini loh dari Tuhan hari ini gini. Nah, waktu dia ngomong aku dapat ini loh Tuhan, itu talking about something for Jesus. Berarti kita mencari konfirmasi apa yang Tuhan kehendaki. Begitu ya Cisep, tujuannya ke situ ya. Oke, nah saya mau coba Kakak Sarah mungkin ya, dibuka yang keduanya lah. Aku kalau pakai ini grogi, takut salah. Nah, saudara, saya memberikan warna 3. Warna hitam, warna merah, dan warna biru itu tuh ya. Tapi kenapa jadinya begini, saya nggak tahu ya. Nah, saya sebut teman-teman aja ya, runners. Kalau kita lagi emosi, misal di kantor kita lagi dimarahin bos. Misal mahasiswa di kampus udah melakukan tugas yang terbaik, dicoret sama dosen dan mengatakan ulangi lagi. Pulang ke kamar kan? Setuju? Nah, waktu engkau emosi, kalau kamarmu hitam, apa yang terjadi dengan perasaanmu? Ini tes psikologi. Ada yang mencoba menjawab? Aku mau Yani deh. Kalau kamu lagi emosi ya, kamar kamu tuh serba hitam Yan.
Kira-kira perasaan kamu apa ya? Takut salah nih saya, audiennya harus jawab dulu makanya. Mungkin tato ya, terjadi tato di badan itu kan? Iya, kan kita istilahnya tato gitu ya. Banyak orang tato di badan itu karena depresi itu. Betul? Nah, tato itu cutting. Bahasa kerennya tato aja gitu ya. Supaya enggak terlalu mengintimidasi. Oke, nah itu ya, betul ya. Kalau Yani tiba-tiba disuruh pindah nih sama sahabat kamu. Yan, jangan di kamar hitam, masuk aja kamar merah. Apa yang terjadi? Oh merahnya merah darah. Semuanya merah, kasurnya merah, lemarinya merah, dindingnya merah semua. Semakin perasaan kamu seperti apa? Terlalu menyala. Ada lagi yang lain pendapatnya? Kalau secara psikologi ada jawabannya. Nanti aku lihat ke Stevina, benar gak kata-kata aku gitu ya. Ada yang lain pendapatnya? Pin? Semakin marah, betul. 100 buat Pipin. Oke, nah tapi kalau Ipin lagi emosi nih sama Cici ya, ngebludak-bludak gitu. Disuruh Sarma masuk ke kamar biru, birunya indah semuanya. Apa yang kamu rasakan? Tenang. Setuju ya? Hitam membuat kita semakin terpuruk. Kalau merah semakin terumbar emosinya gitu. Kalau biru, aduh enak tidur aja lah. Bangun tidur udah senyum lagi gitu. Nah jadi kalau kamarmu masih hitam atau merah, ganti warnanya. Wallpapernya ganti biru. Kalau enggak putih. Itu secara psikologis menolong kita. Kemarin kan kita apa? Seminar apa? Mental. Nah salah satunya terapi yang bagus itu warna kamar. Begitu ya? Setuju ya? Yang mulai depresi-depresi ganti warna kamarnya, dicat sendiri, gak usah panggil tukang. Amin. Saya juga ngecat sendiri kamar saya, gak panggil tukang. Pipin juga pernah ngecat sendiri, cewek-cewek perkasa. Gitu ya. Nah itu, berikutnya. Nah ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini satu ayat yang singkat ya. Kalau anak sekolah minggu pasti sudah apa semua. Tetaplah berdoa. Dihafalin ya. Paling enggak waktu Tuhan datang ke kita minimal 1 ayat kita ingat. Tetaplah berdoa. Kalau guru sekolah minggu enggak ya. Banyak ayat yang harus apa gitu ya. Apalagi ayat-ayat penginjilan ya Pin. Begitu ya. Nah tetaplah berdoa. Nah saya mengutip ini dari internet. Yang ini ya. Berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Bapa. Senantiasa berseru mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Artinya apa? Dia tetap tinggal di hadapan Bapa. Berarti selalu tinggal di hadirat Tuhan. Setuju? Nah kalau kerja, kalau lagi ngerjain proyek-proyek gimana? Diri kita, hati kita tuh tetap tinggal, stay with God. Walaupun kita mengerjakan yang lain. Setuju ya? Nah senantiasa berseru mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Artinya Tuhan aku tuh gak mampu. Aku gak bisa. Aku gak ngerti jalannya seperti apa, tapi kita bilang apa? Mendambakan kasih karunia, berarti berkat yang Tuhan kasih. Berkat itu bukan hanya finansial ya. Berkat itu jawaban doa, kedamaian di hati kita bisa menerima waktu kita dihina, difitnah, tetap di hati kita ada damai gitu. Waktu kita terpuruk di hati kita ada damai. Dan berkatnya tuh saya sih berharap saudara-saudara runner di sini
Jangan doa minta berkat finansial. Jangan doa minta berkat karir. Itu anak-anak bagi saya. Tapi minta berkatnya adalah berkat spiritual. Artinya apa? Waktu kita minta berkat spiritual, semua yang kita butuhkan, loncat. Semua yang kita butuhkan itu akan Tuhan sediakan. Jadi kalau saudara nanya ke saya gitu ya, Runner, Ci kalau mau jadi Kristen dewasa itu seperti apa? Waktu kita gak minta kebutuhan kita pribadi. Tapi kalau doa-doa kita tuh masih minta, berarti kita masih anak-anak. Sorry ya, keras ini ya. Tapi memang kita harus seperti itu. Kenapa saudara? Ini sudah akhir dari segala zaman. Dunia hedonisme, tapi kita enggak hedonisme. Tapi Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan kita, amin. Begitu ya, nanti ngomongnya ke yang lain. Tetaplah tidak berarti terus-menerus mengucapkan doa yang formal. Doa yang formal itu kan diajarin sekolah minggu, tutup mata, lipat tangan, berdoa. Tapi doa yang tidak formal tuh waktu kita mengerjakan banyak hal kita bisa berdoa. Amin. Sudahkah kalian lakukan itu di kehidupanmu sendiri? Kalau belum, silahkan lakukan itu. Jadi full heart-nya kita 100% waktu kita fokusnya untuk bukan hanya saat di mimbar ini saudara. Waktu saudara di lingkungan luar sana, tetap hati kita penuh dengan Tuhan gitu. Amin. Nah, Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu tentang doa Bapa kami. Saya kemarin mempelajari lagi Komsel pernah ya tentang ini ya. Saya buka-buka bahan Komsel saya, sangat luar biasa doa Bapa kami ini. Semua aspek kehidupan doa kita tuh ada di situ saudara-saudara. Tapi saya nggak akan bahas ini karena ada hal yang lain. Nah, doa itu sama dengan bicara. Betul? Bicara itu ada dua. Secara verbal dan non verbal. Kalau verbal berarti ngomong. Ngomong sesuatu sama mau teriak kek, mau nangis kek, mau mau ngomongnya pelan kek, mau ngomongnya emosi dalam doa kita itu boleh. Setuju ya? Tapi doa non verbal tuh waktu kita diem, istilahnya tuh apa ya? Kalau orang lagi nggak banyak ngomong tapi dia berdialog dengan Tuhan, itu yang dulu pernah yang bicara tuh Coach Stephen. Apa ya istilah? Nah, oke. Nah doa itu artinya berbicara. Tapi ada lagi yang S tuh kata-katanya. Nah, solitude gitu ya. Itu bahasa apa saya juga nggak ngerti ya. Biasanya orang Katolik ya. Nah, teman-teman, saudara-saudara gitu ya. Cobain gerak. Kalau kamu punya banyak waktu, lakukan itu. Enak banget. Setengah jam berdiam diri, mungkin diiringin musik lembut ya. Jangan tertidur tapi ya. Kalau tidur bahaya. Nikmati hadirat Tuhan itu. Enak loh. Banyak hal yang terjadi nantinya. Kalau mau dicoba nanti malam boleh ya. Tapi jangan malam ting. Nanti tidurnya terganggu, asam lambung naik. Gitu ya. Nah, doa itu berbicara, ada keterbukaan, ada keintiman dan ada kepekaan. Nah, ada keterbukaan ya jelas. Waktu kita ngomong sama Tuhan, kita nggak usah pakai topeng. Ya apa adanya Ipin. Jeleknya Ipin, bagusnya Ipin, ngomong aja sama Tuhan gitu. Dan Tuhan nggak pernah ngomong, berhenti dulu, kamu ngomongnya salah. Enggak. Dia pendengar yang setia. Amin. Ya. Nah, keintiman jelas ada, kepekaan. Nah, saudara, nanti tiba saatnya dalam hidupmu secara pribadi, kamu akan diberikan kepekaan.
Tapi waktu saudara diberikan kepekaan kadangkala takut. Contoh, satu yang saya buka ya. Saya punya kepekaan begini. Tuhan tuh ngomong ke saya, si A datengin, mau meninggal. Nah waktu ngomongan itu ada di hati saya, langsung saya selalu bertindak. Datengin orang itu, ngomong sesuatu, saya doakan, doa terakhir saya begini selalu. Tuhan, jalanmu bukan jalan kami, jalan yang terbaik yang Tuhan lakukan buat misalnya A. Amin. Kadang hitungan jam, kadang hitungan hari meninggal. Satu hari saya pernah di jemaat kita gitu ya. Ada satu jemaat yang Tuhan taruh di hati saya. Kanker stadium akhir. Lalu saya ngomong ke salah satu pendoa. Yuk kita ke rumahnya ini. Nah si pendoa ini bilang, Mil susah. Ke rumah dia itu banyak prosedur. Dan belum tentu kita diizinkan masuk ke rumahnya. Nah kemudian akhirnya si pendoa itu bilang, udah kamu doain aja di rumah. Betul saudara, saya berdoa, besok paginya saya dengar kabar dia meninggal. Dan itu sering terjadi di kehidupan saya. Nggak ngerti apakah ini karunia khusus atau apa gitu ya. Kalau orang dunia bilang, lu punya indera keenam. Tapi kalau dalam hati saya itu bukan indera keenam, tapi itu kepekaan yang Tuhan berikan buat saya. 2 minggu yang lalu anak saya juga sama. Mamanya kanker stadium akhir. Hari Kamis saya datengin anak ini, saya bilang, sebut namanya misalnya Ipin gitu ya. Jadi korban Ipin ya. Ipin, mama gimana kondisinya? Mulai baik. Ipin, doakan mama supaya mama setia sampai akhir. Artinya kan saya ngomongnya itu kan bahasa halus ya. Pin, siapin dirimu ya, mama mau dipanggil Tuhan gitu kan ya. Nah udah 2 hari kemudian mamanya meninggal dunia waktu dia ujian. Terus saya datang ke anak ini ya, kan dia ucuk-ucuk nangis ya ke ruang guru ya. Aku bilang ke Ipin, tetap kuat, kan kamu udah berdoa buat mama yang terbaik. Lalu dia baru sadar, Bu, ibu teh ngasih perlambang ya buat aku ya. Iya, nangislah dia. Kenapa ibu gak ngomong yang sesungguhnya? Oh kalau aku ngomong yang sesungguhnya, gubrak. Kamu bisa terjadi sesuatu. Nah itu dalam kehidupan doa saya seringkali saya dapat itu teman-teman. Karena doa itu berbicara. Kalau saya menyampaikan sesuatu ya, dapat dari Tuhan misalnya, Ipin lagi lah ya. Bilang ke Ipin, dia akan dapat jodoh. Tahun depan dia akan menikah. Saya gampang banget ngomongnya ya. Pin, kayaknya Tuhan ngomong ke aku tuh gini-gini, sok doain supaya bener gitu kan ya. Gampang, tapi kalau ngomongin sesuatu yang resiko, ngeri-ngeri sedap ya. Nah itu ya. Nah kemudian berikutnya. Tapi kebutuhan dan kerinduan kita, artinya semua itu bisa kita lakukan kalau kita punya kerinduan dan kebutuhan untuk ketemu dengan Tuhan. Jadi hari ini saya khotbah tuh dari kehidupan saya ya. Semua yang saya alami saya tulis di sini teman-teman. Nah kemudian rasa ketergantungan melahirkan keyakinan. Kalau kita sudah punya kebutuhan, tadi apa? Kebutuhan dan apa? Keinginan kita sudah ada, muncul rasa kebergantungan. Bergantung sama siapa? Ke bos kita. Puncak bos siapa? Puncak bos kita tuh siapa? Ya Tuhan Yesus. Ada rasa
selalu ingin melekat dengan pengen cerita, ada rasa kangen. Kalau nggak ketemu Tuhan tuh rasa-rasanya ada sesuatu yang hilang. Setuju? Kalau kita lagi jalan keluar kota ya, kan waktu doa kita terbatas ya, apalagi kita berkamar dengan orang lain, betul? Biasa di kamar sendiri mau ngapa-ngapain enak, kalau sama teman kan mau doanya juga susah. Itu ada kebergantungan itu namanya. Nah, kemudian dari kebergantungan itu lahirlah sebuah iman atau keyakinan. Jadi kalau saudara dan saya punya doa, punya hubungan doa, bicara dengan Tuhan, akhirnya akan melahirkan sebuah iman. Itu titik akhir kehidupan kita, iman itu sendiri. Jadi cari iman tuh gampang ya. Jangan bergantung sama orang lain. Tapi bergantunglah sama Tuhanmu. Amin ya. Berikutnya. Nah, doa yang benar lahir dari rasa ketidakmampuan menjalani tantangan hidup. Artinya kalau kita di titik terendah kita, jangan frustasi. Jangan depresi. Kenapa? Karena doa kita, doa yang benar itu yaitu waktu aku merasa gak mampu. Aku gak tahu jalannya kayak apa Tuhan. Langkah aku seperti apa menghadapi pergumulan-pergumulan hidup aku ini seperti ini. Baru kita berdoa dengan benar. Kalau doanya mengandalkan kekuatan kita, doa kita tuh sombong. Kayaknya kita ngatur Tuhan. Tuhan tuh harus jawab aku begini, 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 begini. Itu bukan doa yang benar, saudara. Amin ya? Nah, lanjutin. Nah, artinya ada penyerahan dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Sok, saudara mulai refleksikan diri masing-masing gitu ya. Doamu tuh sudah benar atau belum? Target doamu tuh apa? Untuk diriku atau untuk mempermuliakan Tuhan? Jadi doa tuh ada dua kelas, saudara. Satu, doanya level bawah untuk diriku. Membentuk karakter Kristen yang sejati. Kalau Tuhan bilang engkau sudah lulus, berarti kamu akan masuk kelas berikutnya. Doa kamu itu doa yang bersyafaat. Bukan lagi untuk diri kita sendiri. Nah, levelmu sampai di mana? Ci, kalau bertahun-tahun aku levelnya level 1 terus masuk surga enggak? Masuk. Asal hidup kita benar gitu ya. Tapi masuk surganya di lahan nomor berapa? Kapling nomor berapa? Kalau orang yang sudah hidupnya bersyafaat bagi Tuhan, kaplingnya dekat dengan Tuhan Yesus. Mahkota kita akan banyak. Nah, saudara mau pilih yang mana? Level doamu untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk pacarmu, untuk sahabatmu aja, atau untuk semua orang? Kalau di gereja ini, di RAN ini, sebut aja ada 10 yang sudah masuk level doa bersyafaat, tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, amin. Pertanyaan Tuhan sekarang, dirimu, Mila, kamu sudah masuk level yang mana? Kalau engkau masih bergelut dalam doanya teh, lepasin dari apa? Jatuh bangun dalam dosa, keterikatan. Itu mah kelas teri. Ikan teri, teri Medan, cilik-cilik. Betul? Kalau dirimu sudah mulai mendoakan untuk keluargamu, berarti ikannya udah ikan tongkol ya. Enak ya digoreng ya. Sedap makan itu. Nah, kalau engkau sudah bersyafaat, engkau sudah menjadi ikan hiu. Nu gede tah. Yunus di perut ikan kan ikan hiu kan.
bisa nangkep hidup-hidup gitu loh. Nah, saudara mau level doanya, hubungan saudara dengan Tuhan itu mau level yang mana? Kalau level teri, jatuh bangun. Pundungan, marah sama Tuhan, kecewa sama orang. Akhirnya dikumpulkan, dibakar sama Tuhan, betul? Kalau levelnya ikan tongkol ya lumayan lah. Paling nggak bisa memberkati Yerusalem kita ya. Tapi Tuhan kan pengen bukan hanya Yerusalem kita, betul? Ke seluruh dunia. Kalau kasus aku gini gimana? Di keluarga aku belum Kristen. Masih ada penyembahan berhala. Masih ada dukun. Saya harus berdoanya gimana? Ya kamu perangin dulu keluarga kamu. Baru berdoa untuk yang lain. Nah, berapa cepat sih? Ya tergantung elu. Target kamu mau berapa tahun? Seumur hidup aku, on. Nggak masuk-masuk, keburu meninggal dunia ya Vin. Hidup kita tuh harus punya target teman-teman. Saya menekankan dalam diri saya sendiri, saya harus punya target. Kalau enggak akan berhasil. Jangan fokus dengan satu. Kalau saudara mau berhasil secara finansial, fokuslah minimal 2 perahu. Kalau saya jadi guru doang ya, nggak akan kaya-kaya. Gaji guru itu berapa sih? Gitu kan ya. Sampai ada anak epic nih, pengen ikutin Korean. Kuliahnya fakultas matematika. Tujuannya mau jadi guru. Mamanya bilang, Dek nggak usah jadi guru, nggak akan kaya, miskin. Terus anak ini bilang, tuh Cici dibilang miskin sama mama. Enggak, Cici nggak miskin kok. Ya orang tuh melihat ya, bener ya dan ya banyak orang tuh melihat jadi guru teh dapat apa gitu ya, dapat luka iya gitu ya. Ada yang ngomong gitu saudara. Nah jadi apa ya, kamu harus cepat punya level yang naik. Setuju, apalagi sekarang kan mulai muncul ya, anak-anak generasi Z ini kan pinter-pinter ya. Kelas 10 tiba-tiba naik ke kelas 12 terjadi loh. Di sebuah sekolah ada. Kuliah semester 1 tiba-tiba masuk ke semester yang 7. Ada anak, sebut saja sekolah X. Anaknya kelas 8 SMP. SMP kelas 8, bukan sekolah saya sih pasti ya. Sekolah X. Nah, apa yang terjadi? Waktu dia kelas 8, dia dikasih materi kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, bisa ya matematika fisikanya. Terus kabar burung ini didengar oleh Parahyangan, Universitas Parahyangan. Anak ini langsung masuk fakultas matematika atau teknik gitu loh. Umurnya kelas 8, teman-temannya gak sekolot-kolot, dia masih kecil. Tapi dia kumlot. Jadi saudara dan saya harus punya target. Untuk level kita naik ke level yang mana. Amin. Amin ya. Semoga aja ya. Amin. Nah ini. Di dalam doa yang benar akan melahirkan kekaguman akan Tuhan. Kenapa? Karena tadi kan kita posisinya gak mampu. Gak ngerti dengan apa yang kita hadapi. Terus Tuhan menyatakan sesuatu. Lalu kita sebagai pendoanya ya, gila ya Tuhan teh luar biasa banget ya. Kok bisa ya? Oh caranya kok antik ya? Lah caranya kok diputer-puter ya? Tapi tujuannya ke sini. Nah akhirnya ada kekaguman. Nah saudara, kalau saudara kagum sama seseorang lawan jenis ya, yang lagi jatuh cinta ya, menatap wajah yang kamu kagumin tuh berhenti enggak? Bila perlu di kamarnya ditaruh foto besar di langit-langitnya, dipandangin aja. Berhenti memandanginnya waktu matamu tidur.
Bangun juga, itu lagi. Tidak akan pernah selesai, betul? Ya saya juga pernah jatuh cinta, sudah gini-gini juga. Pernah ngalami jatuh cinta. Indahnya jatuh cinta tuh kayak apa? Di dompetmu ada kamu kan? Di piringku ada kamu. Di kasurku ada kamu, gak boleh kan? Betul? Terkagum-kagum sama orang yang kita kasihi. Jujurlah kalian, malam itu kan ada istilahnya apa? Di atas jam 12, apa Pin? Nah, sleep call. Terbuka kan, ngomong kan? Lagi jatuh cinta, terkagum-kagum. Hanya dengar suaranya aja, kata ada satu anak ya, lucu anak ini teh. Tapi memberkati saya gitu. Bu, kalau aku belum sleep call, aku gak bisa bobo. Itu level kelas 7. Terus apa yang kamu omongin? Ah, ibu mah kepo. Enggak, kamu ngobrol sama pacarmu teh berapa jam? Ya, jam 11 hitung ya Bu, jam 11 sampai jam 2. Oh, apa yang diomongin? Kepo, nggak tahu aja anak remaja kan ngomongnya macem-macem, nggak nyambung. Terus saya di titik terakhirnya sama, kamu ngomong romantis nggak waktu itu? Iya. Terus ngomongnya apa? Ya yayang-yayangan gitu Bu katanya. Kebayang ya? Anak kelas 7 aja begitu, apalagi Anda. Pura-puranya kan ngomongnya apa? Ngomongin masa depan. Lama-lama masa sekarang. Ngerti ya maksud saya? Masa depan, masa sekarang. Waktu kamu tidur, ngomong kemesraan. Kadangkala video call ya. Dan itu terjadi penyelewengan tuh di situ teman-teman. Di anak remaja, kalau anak dewasa enggak lah ya. Anak remaja kan penyelewengan di situ. Sayang di video, kalau enggak misalnya ngomong vulgar. Mereka melakukan hal-hal yang tidak boleh di situ. Tuh manduk-manduk. Awalnya terkagum-kagum. Nah saudara dan saya harusnya terkagum-kagumnya bukan sama pacar lu. Membosankan pacarmu mah, menyakiti. Janji gombal. Betul? Udah menikah, istrinya jalan sendiri, jatuh juga, mata lu di mana? Gak hati-hati, punya kaki, punya mata, bikin susah suami. Nah, bawa ke rumah sakit, keluar duit lagi, suaminya ambek-ambekan, begitu kan? Tapi kalau engkau dan saya terkagum-kagum sama Tuhan, ini jatuh cintanya tuh sampai lubuk hati yang paling dalam. Kadang-kala nangis, betul? Nangisnya bukan sedih ya, tapi kagum gitu. Kadang-kala saya mewek, di sini juga sering mewek ya. Lagi nyanyi, air mata berderai. Bukan karena minta dikasih nih, ngerasain hadirat Tuhan itu tanpa halangan apapun. Komunikasi non verbal. Mahe juga pernah kok nangis mewek gitu ya. Apalagi Mas Dwi sering. Sok perhatikan kalau dia lagi melo gitu ya. Pujian, oh dia mewek. Karena bukan dia cengeng. Tapi dia rasain itu urapan Tuhan tuh ngalir banget. Saudara, kalau saudara ngalami ini ya, saudara gak akan puas sekali dua kali. Akan terus menerus. Amin. Semoga ya Tuhan mendengar doa kita bersama. Oke? Nah, talking with God, lahirkan miracle dan more love with God. Setuju ya? Tolonglah dicatat kata-kata ini ya, kata-kata berhikmat tinggi ini ya. Miracle terjadi kan, kita kagum tadi kan. Akhirnya muncul rasa cinta, kayaknya udah terakhir deh. Nah, bagaimana caranya? Miliki kualitas hati, bukan kualitas skill. Setuju? Kalau kualitas kita, hati kita benar, skill kita pasti benar, oke? Karena apa? Karena fokus kita tuh di hati kita untuk Tuhan gitu loh. Kita tuh melayani Tuhan tuh enggak asal-asalan. Karena aku persembahkan hati aku untuk Dia gitu.
Nah, perlu latihan ya, latihan perlu ya, memperlengkapi. Tapi powernya itu saat hatimu dengan Tuhan bersatu. Sering ya kita dilayani oleh worship leader misalnya. Rasa-rasanya hambar. Tapi ada satu orang yang wajahnya gak kayak worship leader ya. Suaranya gak bagus. Tapi waktu dia melayani jadi worship leader, dia menyembah. Semua orang kena loh cipratannya. Betul? Nah, persembahkan hati, kualitas hati kita untuk Tuhan. Ada kehausan bangun hubungan, ada ketergantungan pada Tuhan setiap langkah kehidupannya, dan ada satu pengharapan yang benar. Saya pikir ini saya gak usah bicara ya. Tolong dibahas aja dalam dirimu. Nah kemudian ini. Dampak yang terjadi, punya kepekaan, Tuhan banyak berbicara, Tuhan banyak buka kerahasiaannya, power with God ada di hidup kita. Nah, level doa kita yang tadi saya bilang ya. Saat kita berdoa untuk orang lain, tantangan yang terjadi berperang dengan penghulu di udara dan berperang makin kuat. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu saat saya dengan beberapa orang itu datang ke rumah seorang jemaat. Nah, yang datang di situ saya percaya mereka punya kuasa doa. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Nah, terus setelah kami selesai berdoa, di depan rumah itu ada seorang tua, kakek-kakek tua, duduk. Salah satu teman saya kehilangan sepatu, satu. Bingung dia teh. Kami juga bingung. Lah kamu taruh di mana? Di sini. Gak ada sepatunya. Saya bilang udahlah gak usah pakai sepatu kan, gak ada sepatu kan. Terus apa yang terjadi? Ada seorang wanita datang. Baru turun dari motor kayaknya ya. Bawa helm. Helmnya tuh diberdiriin begini. Bukan ditutup begini, dibeginiin. Tiba-tiba sepatu itu ada di dalam helm itu. Itu terjadi teman-teman. Waktu itu kami doa peperangan di rumah itu. Itu kuasa siapa? So, kuasa kegelapan. Ada gak kuasa kegelapan tuh? Ada. Nah dia lakukan itu apa? Nyingsiunan, betul? Menakut-nakutin bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kami kan gak takut. Kenapa? Roh yang di dalam kami itu lebih besar. Jadi kalau saudara sudah masuk level doa yang tinggi, iblis tuh gak terima dengan doa kita. Kita diajak perang sama iblis. Gak usah takut. Roh yang di dalam kita itu lebih besar. Lah Ci, kira-kira kalau terjadi gimana ya? Aku doain orang tumpang tangan, tiba-tiba iblisnya menclok ke aku, masuk ke aku, gak mungkin bisa. Karena kita diselubungi oleh tirai putihnya Tuhan. Dia nyingsiunan iya, tapi kita tidak akan takut. Setuju? Banyak. Kalau mau cerita ya, nanti di luar sana lah ceritanya ya. Waktu level doa kita tinggi, iblis gak suka. Dan iblis menyerang balik kepada kita. Makanya kalau mendoakan orang yang kerasukan itu, apa ya, capek mental kitanya. Dan setelah itu gak berhenti, kadang dia serang kita balik gitu loh. Amin, setuju? Saudara mau masuk level itu enggak? Kalau mau ayo Lois, bareng-bareng kita. Amin. Nah itu, talking with God. Satu ayat terakhir, Yeremia 33 ayat 3. Salah satu mungkin bisa membacakan. Ini ayat favoritnya saya ini. Yeremia 33 ayat 3. Ipin mau bacain Pin? Ya.
Nah itu, janji Tuhan tuh gak gombal. Tuhan kan ngasih perintah apa? Berserulah kepadaku. Artinya ngomong sama aku. Tuhan akan berikan segala sesuatu yang mustahil di kehidupan kita. Jadi intinya saudara, kalau boleh saya bilang ya, seminar kesuksesan yang menyatakan kemampuan skill, kemampuan logika, saya katakan itu salah. Keberhasilan kita itu saat kita berseru dengan Tuhan. Itu aja kok. Waktu kita berseru, Tuhan akan nyatakan banyak perkara besar. Termasuk manajemen kita. Betul? Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang profesional, Tuhan akan perlengkapi kita gitu. S2 boleh, S3 boleh. Itu hal yang harus kita kejar. Kalau memang kita mau kejar, ya kejar. Tapi waktu engkau berseru dengan Tuhan, segala sesuatu yang mustahil, rahasia-rahasia tentang kerajaan surga dinyatakan buat hidup engkau. Terakhir saya bilang, seorang Kristen yang dewasa harus punya kehidupan doa yang benar. Saya ulang ya, seorang Kristen yang dewasa harus punya kehidupan doa yang benar dengan Tuhan. Dan engkau akan kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Dan di dalam kamus kehidupanmu tidak ada lagi kata-kata menyerah. Tidak ada lagi kata-kata putus asa. Tidak ada lagi kata-kata terlukai. Amin. Mari kita berdoa.